Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali dengan saya Teten Rustendi dari Matador Training Academy. Semoga sahabat semua, sahabat Matador Training Academy selalu diberikan kelimpahan ya, selalu diberikan kesehatan yang luar biasa tentunya. Nah, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini ya dengan masih dalam konteks bagian dari ilmu NLP ya, Neuro Linguistic Program, yaitu bagian dari presupposition. Nah, ini penting. Jadi dengan memahami ini kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam proses sehari-hari kita ya, kita akan lebih bisa mengambil ide-ide yang lebih baik, kita akan lebih bisa menanggapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka. Yang pertama adalah the map is not the territory. Jadi, sebuah peta tidak menggambarkan sebuah wilayah. Jadi, kalau teman-teman ya membuka peta ya, di situ tidak tergambar bahwa di situ ada misalnya saja sebuah peta Jawa Barat ya, peta Purwakarta misalnya, ketika kita dibuka kita hanya bisa melihat tempat saja ya, tidak di dalamnya. Nah, hari ini saya berada di kota Purwakarta, di mana ini adalah tempat Matador Training Academy ya, di sini kantor kami dan tidak ada di peta. Ya, kalau kita buka di Google Map memang ada alamatnya, tapi di dalamnya tidak ada saya yang sedang rekaman hari ini tentunya gitu ya. Nah, itu maknanya the map is not the territory. Jadi ketika kejadian apapun di dalam kehidupan kita tidak langsung menyimpulkan. Karena apa? Ada di dalamnya yang perlu kita pelajari, ada di dalamnya yang perlu kita kumpulkan sebagai sumber informasi. Kadangkala banyak manusia yang bertindak berdasarkan persepsinya sendiri. Nah, ini yang perlu disikapi ya. Persepsi saya tidak cukup, tetapi kita harus memperdalam lagi informasi-informasi yang terjadi, sehingga kesimpulan yang kita ambil menjadi lebih benar. Ya, atau lebih tepat. Ketika kesimpulan itu benar, tepat, sehingga tindakan yang kita lakukan menjadi benar. Kemudian bahwa setiap manusia memiliki sumber daya. Ya, percayalah bahwa setiap manusia, siapapun kita, siapapun Anda, memiliki sebuah sumber daya yang sejak lahir sudah kita miliki. Ya, Tuhan menciptakan semua sisi dunia ini ya, termasuk kita sebagai manusia, termasuk saya, termasuk diri Anda, pasti diikuti dengan sebuah kelebihan dan kekurangannya. Maka percayalah bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah sumber daya, baik itu skill ya, atau pengalaman, atau kualitas yang mereka butuhkan untuk bertindak secara efektif tentunya. Ya, kembali ke tadi bahwa setiap manusia memiliki sumber daya, memiliki keahlian, juga memiliki kekurangannya. Itulah kenapa kita diciptakan berbeda-beda dan saling berinteraksi. Jadi jangan menyimpulkan seorang itu tidak berguna, jangan menyimpulkan seorang itu tidak ada manfaatnya, hanya karena satu kekurangan dia melihat semuanya menjadi hal yang buruk buat dia. Tidak, ya. Bagaimanapun dia pasti memiliki kelebihannya ya. Hanya saja kita melihatnya, memandangnya hanya sisi yang kurangnya saja, ya. Nah, dalam mencapai sesuatu juga kita perlu melakukan hal-hal yang berbeda. Ini dalam NLP disampaikan bahwa jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya akan merubah cara saya untuk melakukannya. Ya, orang berhenti bertindak ketika orang menyatakan bahwa dia adalah gagal. Contoh, misalnya saya tidak bisa memasak, gitu ya. Lalu saya memasak, kemudian saya cicipi dan masakan itu tidak enak. Dan akhirnya saya simpulkan bahwa saya seorang yang tidak pandai masak. Ketika labeling itu ada, artinya saya memiliki penilaian bahwa saya tidak memiliki keahlian untuk memasak. Stop sejak ketika saya menyatakan bahwa pertama kali saya memasak, pertama kali itu tidak enak, dan sejak itulah saya melabel bahwa saya tidak bisa masak. Tetapi ketika kita melihat bergeser pola pikirnya, bergeser pola pandangnya,
bagaimana memandang ya proses itu menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya tadi ketika saya memasak dan tidak enak, ya, saya akan mencari cara lagi bagaimana masakan itu menjadi enak. Akhirnya apa? Ketika saya bergeser, saya malah mencari cara, misalnya membaca buku, berlatih, mencari informasi ke yang sudah ahli, dan akhirnya saya pun bisa masak. Ya, nah ini pernyataan yang satu sama lain berbeda, tetapi kondisinya sama. Ya, maka sebaiknya ketika kita tidak berhasil mencapai sebuah tujuan, bukan berarti kita gagal di situ, tetapi kita akan mencari cara bagaimana mencapai tujuan itu kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, there is not a failure, only feedback. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah sebuah umpan balik. Ya, jika kita ya membuat atau menginginkan sebuah cita-cita, misalnya baik dalam karir, pekerjaan, bisnis, pengembangan diri dan lain-lainnya, ketika tidak berhasil bukan berarti kita gagal, tetapi ada sebuah feedback untuk kita. Untuk apa? Untuk mencari cara baru, untuk mencari ide baru, bahkan untuk mencari sebuah kreativitas. Akhirnya sampailah kita pada keberhasilan yang berbeda, yang sebetulnya bisa 2 kali lipat yang sudah kita targetkan di awal. Selanjutnya, bahwa orang membuat pilihan terbaik berdasarkan persepsi mereka. Ya, setiap orang merasa bahwa melakukan itu yang terbaik pasti. Kenapa? Karena berdasarkan sumber dari persepsi yang dia miliki. Namun ketika proses itu berjalan, ketika itu menjadi suatu proses yang ada hambatannya, ada sandungannya, maka harus berpikir kembali bahwa sebetulnya persepsi saja tidak cukup. Gitu. Kemudian setiap perilaku, tidak peduli perilaku itu misalnya suatu yang jahat atau rasanya tidak masuk akal dilakukan oleh orang lain, namun pilihan itu saat itu menjadi pilihan terbaik pada orang itu. Ya, jadi apapun itu tindakannya, seseorang itu mesti kita bisa melihat di balik setiap tindakan itu pasti ada sesuatu tujuan yang positif meskipun caranya salah. Gitu ya. Nah, kita sebagai manusia memang lebih banyak melihat caranya, tidak melihat apa alasannya. Itu di NLP disampaikan bahwa there is positive intention behind every behavior. Artinya apa? Ada tujuan positif di belakang setiap perilaku. Ya, contoh kalau ya banyak ya, misalnya orang menyontek ya, orang terlambat ya, terlambat sekolah, terlambat masuk kerja. Ketika kita melihat bahwa dia itu terlambat, maka dia akan dikatakan negatif perilakunya ya, tapi positifnya ada. Ya, suatu ketika saya pernah menegur staf saya bahwa dia orang yang paling banyak terlambat. Namun ketika saya tanya kenapa terlambat, rupanya dia tidak bisa meninggalkan anaknya karena pengasuhnya belum datang. Nah, kemudian the mind and body is one. Jadi pikiran kita dan fisik kita itu adalah suatu keutuhan jadi satu. Jadi kalau merubah salah satunya, maka akan merubah yang lainnya. Mudahnya begini ya, ketika kita melihat seseorang itu atau mungkin teman-teman Matador Akademik nih menyaksikan atau kita sendiri ya lebih banyak menunduk gitu ya. Tanpa sadar sebetulnya posisi menunduk itu adalah menggambarkan bahwa seseorang itu sedang terbebani oleh sesuatu hal yang sangat berat, ya. Atau kita pernah melakukan itu, maka caranya adalah supaya kita tidak terasa berat, maka robahlah posisi itu menjadi posisi agak tengadah, ya. Kemudian kita membayangkan sesuatu yang membuat kita lebih ringan. Nah, itu akan berubah secara perasaan, pikiran, emosi akan berubah. Berikutnya, everything is connected. Ya, setiap apapun di dunia ini sebetulnya memiliki sebuah kesinambungan, menjadi sebuah koneksi, ya. Cuman kadangkala kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita itu saling berhubungan gitu ya.
saling ada terhubung. Tubuh kita, lingkungan kita, dan dunia kita berasal dari sebuah sistem dan subsistem dalam sebuah ekologi ya, semuanya berinteraksi. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang di masa pandemi ada virus ya COVID-19 yang dimana orang melihat bahwa virus ini adalah sebuah mikroorganisme yang berbahaya buat kesehatan. Tapi kalau dilihat dari virus itu sendiri, virus itu diciptakan, virus itu juga ingin bertahan hidup. Ya. Nah, tempat bertahan hidupnya dia itu adalah dalam sebuah lingkungan manusia. Jadi, dia tinggal di saluran pernapasan yang dimana dia akan bisa hidup. Tapi di sisi lain, ya itu adalah kita sebagai manusia ada dampak. Nah, artinya apa? Itulah sebuah ekosistem, sebuah ekologi di mana kita bisa saling berinteraksi, saling terhubung dengan satu sama lain yang ada di lingkungan ini. Lalu people can influence each other. Artinya apa? Orang dapat mempengaruhi lainnya. Kita saling mempengaruhi ya, baik saling kenal maupun tidak saling kenal. Teman-teman boleh mencoba gitu ya, bahwa tertawa itu rupanya menular. Ya, silahkan tertawa di angkot misalnya atau di kendaraan umum, nanti orang akan tertawa selanjutnya juga ya. Kenapa? Karena saling berpengaruh ya. Ketika kita merasakan sesuatu ketegangan di dalam sebuah lingkungan, yang lain juga merasakan yang sama ya, karena satu sama lain saling mempengaruhi ya. Lalu saya bertanggung jawab atas pikiran saya dan karena itu adalah realita dan hasil dari saya. Jadi dalam konteks ini setiap keberhasilan kita, setiap cita-cita kita, setiap kegagalan kita adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Banyak orang yang mudah mencari jawaban, mencari alasan ya ketika kita gagal melakukannya. Namun sulit mencari satu alasan saja untuk kita berhasil. Kemudian when I believe it, I will see it ya. Ketika saya percaya, maka saya akan melihatnya. Ya kan? Nah, ini. Ketika kita tidak percaya, kita tidak akan melihatnya ya. Sesuatu pasti dengan melihat terlebih dahulu. Ya. Kapan kita melihatnya? Ketika ada rasa percaya ya. Nah, ini ini terhubung dengan bagaimana sebuah keyakinan pada diri kita bahwa ketika kita yakin, semakin mendorong sebuah emosi, maka semakin dekatlah kita pada pencapaian yang kita inginkan. Ya. Nah, itulah teman-teman Mata Laut Akademik. Jadi tadi hal-hal tadi bisa dipelajari ya, dan bisa kita temukan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Ya, dalam perjalanan pagi ini, nah saya akan berbagi sebuah persepsi gitu ya. Tadi pagi saya menuju Purwakarta, kemudian saya masuk lewat tol, ada dua kendaraan, yang satu cepat sekali, yang satu lambat. Padahal yang saya lihat, yang satu mobil besar dengan isi penuh, yang satu mobil besar tapi isinya tipis. Sekilas bahwa mobil yang besar ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan yang satu lagi memiliki kekuatan yang tidak cukup. Padahal tipisnya suatu beban bukan berarti menggambarkan beban itu sendiri. Artinya apa? Apa yang saya lihat bukan yang sebenarnya. Apa yang kita lihat bukan sesuatu yang sebenarnya. Itu hanyalah sebuah persepsi. Karena biasa saja mobil yang tadi dia membawa, ya walaupun tidak setumpuk besar, tetapi dia membawa lempengan baja. Ya, walaupun tadi mobil itu yang tadi yang kuat dengan gundukan yang besar, itu hanya sebuah mobil membawa, misalnya membawa busa. Sekali lagi, persepsi bukan sebuah kesimpulan, tetapi banyak orang yang menyimpulkan berdasarkan persepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.